Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung bersama kami Kominfo LT Bandung bekerjasama dengan Pasor 165,37 FM Bandung Juara melaporkan masih di seputar jalan Diponegoro atau seputaran Gedung Sate Bandung. Kami melaporkan berbagai aktivitas kegiatan yang terjadi di sore hari ini, ya. Bagaimana situasi kondisi tadi kita lihat di Gedung Sate sangat sepi sekali, tapi berbeda dengan di taman yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tepatnya di depan PT Telkom Indonesia ada salah satu pusat kegiatan masyarakat yang kebanyakan mereka adalah para ABG dan pecinta nuansa sore yang sangat bagus sekali di Kota Bandung ini. Ada berbagai kegiatan, ada yang taking foto, ada yang tentunya adalah merupakan salah satu ikhtiar kita dalam rangka mengisi kegiatan PPKM yang terjadi di Kota Bandung ini. Dan hari ini dari depan Taman PT Telkom Indonesia, kami akan mencoba memulai salah satu kegiatan syiar agama Islam yang salah satu diantaranya adalah Amalia Majelis Manaqib Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya Kota Bandung. Insya Allah hari ini kita akan mencoba melaporkan kegiatan Majelis Manaqib yang diselenggarakan di Masjid Uswatun Rahmah, salah satu tempat kegiatan di wilayah Korowil, Kecamatan Cibenying Kidul. Kenapa kami memulai kegiatan laporan ini dari Masjid Uswatun Rahmah? Kita akan kupas tuntas sejarah maupun hal yang berkaitan dengan Masjid Uswatun Rahmah. Kenapa Masjid Uswatun Rahmah pernah menjadi catatan sejarah di situ untuk pertama kalinya sejak LDT Kota Bandung dilantik pada tanggal 29 Januari menyelenggarakan kegiatan upgrading angkatan 1. Kita akan bongkar, kita akan kupas tuntas sejarah apa saja dan sisi lainnya kenapa bisa terjadi kegiatan upgrading di Kota Bandung sebelum memasuki pasca COVID-19. Kembali, saya JJ Rodin dan saudara Edi Mulyadi melaporkan dari Taman Kasih Bandung, Gedung Sate. Selamat berjumpa di Masjid Uswatun Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Ilahi anta maksudi wa ridho khamatu bi'atini mahabbataka wa ma'alimataka. Hadirin kaum muslimin wa rahmatullah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam siaran langsung live and report dari Kominfo LT Bandung bekerjasama dengan 105,37 FM Pasor Bandung Juara untuk melaporkan salah satu kegiatan Amalia Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya di wilayah Kota Bandung. Insya Allah hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal seputar tentang Masjid Uswatun Rahmah dan kaitannya dengan penyelenggaraan upgrading yang pernah dilaksanakan di masjid. Oleh karena itu, kita terus channel kami dan bisa like and subscribe tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Dari Masjid Uswatun Rahmah, saya JJ Jainuddin beserta Edi Mulyadi melaporkan untuk 105,37 FM Bandung Juara Kasor FM, dan tentunya kita mengikuti wawancara eksklusif dengan beberapa tokoh dan komponen yang terkait dalam penyelenggaraan upgrading. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mewawancarai beberapa orang. Salah satu di antaranya, alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan salah satu peserta upgrading 1 angkatan 61, namanya Mas Bayu. Selamat malam Mas Bayu. Selamat malam. Alhamdulillah. Mas Bayu, sebagaimana kita ketahui, Mas Bayu pada saat itu adalah sebagai peserta upgrading 1 angkatan 61 yang dilaksanakan di tempat ini. Nah, kira-kira menurut Mas Bayu sebagai peserta pada saat itu apa yang menjadikan motivasi Mas Bayu sehingga waktu itu ingin mengikuti kegiatan upgrading? Barangkali pendapat Mas Bayu
Bayu pada saat itu sehingga tertarik untuk jadi peserta. Bagaimana Mas? Oh, saat menjadi peserta yang pertama ya pasti untuk ini Pak, supaya dapat ini persamaan amalia-amalia yang seperti di Suryalaya. Jadi tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambah, yang dimana sudah diamalkan, yang dimaklumatkan oleh Pak Guru Pangersa Abah Nom. Baik, Mas Bayu, kira-kira kesan-kesan Mas Bayu baik sebelum maupun pelaksanaan dan sesudahnya kegiatan upgrading ini, kira-kira apa yang perlu disampaikan pesan-pesan Mas Bayu? Sesudahnya jadi banyak wawasan yang belum diketahui. Oh ini sebenarnya harusnya begini dilakukannya, ya diamalkannya sesuai yang diamanahkan oleh guru musik. Ya itu. Ya. Baik, terakhir Mas Bayu, kira-kira ada himbauan yang perlu disampaikan berkaitan dengan sekarang ini kan pada saat itu memang upgrading ini sangat booming sekali ya, di pusat diselenggarakan di tiap daerah diselenggarakan, salah satu kota Bandung sebagai kota berikutnya penyelenggara upgrading untuk pertama kalinya di masa Nusa ini. Tetapi kita ketahui bahwa sekarang ini kegiatan upgrading memang belum bisa dilaksanakan karena terkait dengan situasi kondisi bahwa kita memang perlu pada agungan negara. Nah, kira-kira ada himbauan atau keinginan atau apa yang perlu disampaikan oleh Mas Bayu baik itu terkait kegiatan upgrading maupun amalia-amalia yang sekarang ini mungkin agak sedikit terbatas dalam kondisi ini. Bagaimana Mas Bayu? Oh, mungkin seperti yang dilaksanakan di LDT Jakarta, Ya. itu kan dilakukan kajian tasawuf secara online melalui Zoom meeting. Mungkin bisa dimanfaatkan teknologi secara virtual ya begitu. Oh iya, saudara, bahwa Mas Bayu ini memang dia basicnya adalah di digital. Saya kira masukannya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti LDTKN ini bisa memfasilitasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan siaran amaliannya melalui metode yang intinya menyesuaikan dengan situasi kondisi sekarang adalah dengan virtual ya, menggunakan teknologi. Memang kita wajib mulai digital juga. Mudah-mudahan kedepannya ini masukannya sangat bagus. Kemarin juga saya sebagai peserta juga pas kajian tasawuf angkatan di LDT Jakarta pas ya, angkatan 78 itu secara lihat tasawuf itu apa kajian tasawufnya secara online pada meeting pertama oleh Kiai Wafidi bersama Pak Indra ya. Sama apa lupa lagi ya itu bagus sih itunya kajian-kajiannya, bahkan di talkin itu kan pakai secara virtual oleh Kiai Haji Wafiuddin ya. Oke. Nah sedikit aja tambahan. Sekarang karena memang kita memanfaatkan teknologi bahwa kajian mungkin bisa virtual. Ini masalah talkin ya. Menurut pemahaman Mas Bayu sebagai Ikhwan Walahat, sebagai Ikhwan saudara yang memang sudah melintang di dunia permohonan akibat terutama pengamat. Ini kita melaksanakan talqin melalui virtual. Kira-kira pendapat Mas Bayu seperti apa? Oh, kalau saya menjawab itu sepertinya kurang gimana ya, belum pas kalau saya kalau nanti kita coba tanya kepada ahlinya ya. Karena ini memang soalnya kalau ini terjadi pas oleh Kiai Wafiuddin kita akhirnya secara virtual. Ini fenomena yang baru memang di situasi pandemi ini. Memang kita satu sisi wajib melakukan terobosan memang fasilitas yang ada, tapi sisi lain bagaimana nih hierarkinya atau dasarnya tentunya berkaitan dengan talqin melalui virtual
yang sebenarnya maaf kalau tidak salah, kalau tidak dicontohkan oleh Musir sebenarnya diadakan, tapi kan sekarang situasinya berbeda ya. Barangkali juga para wakil talqin yang nalkin itu juga tidak semata-mata main talqin saja, pasti dia sudah melakukan izin lah, sudah dapat izin dari baik mungkin. Nanti kita coba kapan-kapan kita tanyakan ya kepada ahlinya pendapatnya tentang talqin secara virtual. Terima kasih Mas Bayu atas waktunya. Mohon maaf terpaksa harus tanding pulangnya untuk wawancara. Baik saudara pendengar, alhamdulillah hari ini kita telah melakukan wawancara eksklusif dengan salah satu peserta upgrading angkatan 61 di Masjid Uswatul Rahmah. Namanya Mas Bayu. Nah, beliau adalah saksi hidup sebagai peserta upgrading yang diselenggarakan di Masjid Uswatul Rahmah. Alhamdulillah dari sekian banyak tokoh-tokoh yang terlibat sehingga suksesnya upgrading, salah satu antara beliau ini adalah Pamarsa Bapak Ustadz Haji Sanusi. Ya, beliau salah satu tokoh yang terlibat secara langsung, baik dari mulai proses ketika kita berbicara, berkomunikasi, berdiskusi dengan para tokoh ulama dan ulama di sini, kemudian juga pada saat kita melakukan silaturahmi dengan wakif ya yang mewakafkan masjid ini, sampai akhirnya kita memastikan kepada seluruh komponen masyarakat yang ada di sini bahwa kami siap menyelenggarakan kegiatan upgrading. Sebenarnya banyak sekali tokoh yang terlibat. Ya, kita ambil salah satu saja. Beliau ini adalah yang berperan aktif dari mulai sebelum maupun pada saat pelaksanaan dan juga tentunya setelahnya dan sampai amalia-amalia berikutnya termasuk di Masjid Uswatul Rahmah. Nah, saya mau tanya kepada beliau ini tentang pendapat beliau pada saat ada pengajuan dari Al-Qaeda Bandung untuk penyelenggaraan kegiatan upgrading di Masjid Uswatul Rahmah ini. Kira-kira pendapat Bapak pada saat itu ketika kami mengajukan, kemudian kita melaksanakan proses katakanlah negosiasi, diskusi dan lain sebagainya, apa yang terbanyak di dalam pikiran Bapak sehingga ternyata alhamdulillah penyelenggaraan ini dibilang sukses begitu. Kira-kira pendapat Pak Haji bagaimana? Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih. Awal mula dari perizinan kalau boleh dikatakan perizinan itu mungkin awalnya kita berdiskusi begitu dari panitia, seolah-olah dari panitia datang ke kami untuk mengajukan bahwa di Masjid Uswatul Rahmah akan dilakukan upgrading, satu acara yang menurut hemat kami itu adalah sangat bagus, sangat baik, karena biar bagaimanapun keberadaan Suryalaya itu mungkin di mata masyarakat itu artinya supaya masyarakat di sekitar ini mengetahui Suryalaya lebih secara mendalam. Mungkin itu pertama ada di benak kami selaku pengurus lah atau masyarakat di sekitar Masjid Uswatul Rahmah. Pak Haji, ini sebenarnya pada saat kita akan menyelenggarakan kegiatan upgrading ada beberapa masjid yang diajukan yang direkomendasikan oleh pengurus baik yayasan maupun oleh TKM. Tapi setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya jatuh pilihan kepada Masjid Uswatul Rahmah yang notabene mohon maaf mungkin di sini belum semuanya Ikhwan Suryalaya, kemudian lingkungan masyarakat juga belum semuanya Ikhwan Suryalaya, bahkan masjid ini juga belum sepenuhnya ya. Tetapi kok bisa terjadi ini kan ada sesuatu yang sangat luar biasa ya. Di antaranya sampai ada beberapa rumah yang dijadikan sebagai tempat ya kegiatan qiyamul lail, mandi malam dan lain sebagainya. Di sini banyak keunikan. Nah, kira-kira kiat-kiat apa yang Pak dilakukan pada saat itu, karena sebagai tokoh masyarakat di sini menjadi jembatan antara masyarakat yang belum mengenal secara pun tentang Suryalaya dan kami dari panitia, dan ternyata semuanya bisa bersinergi. Nah, pasti ada kiat-kiat tertentu nih yang bisa di-share
berbagi pengalaman terutama kepada masyarakat umum nih, kok bisa di kawasan yang belum sepenuhnya ya tetapi penyelenggaraan sangat sukses nih. Kira-kira kiat-kiat apa yang bisa dibagi-bagi kita dengan masyarakat? Baik, sebelumnya memang Uswatul Rahmah ini, Masjid Uswatul Rahmah ini bukan masjid secara khusus ya, itu masih masjid jami, masjid jami umum. Tetapi sebelumnya juga Uswatul Rahmah ini suka dipakai untuk kegiatan manakib gitu. Itu sudah ada gitu. Dan masyarakat di sekitar lingkungan di Uswatul Rahmah ini sudah mengetahui keberadaan Suralaya gitu. Jadi ketika ada acara upgrading itu tentu kita mengadakan sosialisasi secara face to face dengan masyarakat begitu, dengan jamaah Uswatul ini bahwa di sini akan ada kegiatan seperti upgrading gitu. Jadi masyarakat di sini alhamdulillah memahami dan memang jamaah sebagian besar di Uswatul Rahmah ini tidak memiliki keberatan. Bahkan tadi juga disebutkan ada beberapa tokoh masyarakat yang menyediakan tempatnya untuk dipakai kegiatan gitu. Alhamdulillah sudah terjalin lah, artinya jamaah di Uswatul Rahmah ini sifatnya terbuka. Jadi memang tergantung kepada kitanya itu yang terutama mengelola dengan ikhwan yang Suralaya yang sudah ada di Uswatul ini juga memperlihatkan mungkin ini yang baiklah, kira-kira begitu. Ya, terakhir nih Pak Ici, kesan-pesan dari Pak Ici selaku tokoh masyarakat dan harapan ke depan. Karena kita pernah sukses nih, kira-kira bagaimana harapannya ke depan? Pertama mungkin penyelenggaraan kemarin, kedua harapan ke depan seperti apa nih, terutama amalia take and control Suralaya di Kota Bandung, khususnya di Masjid Uswatul Rahmah yang sudah terjalin sangat baik sekali. Makasih. Kalau menurut saya, menurut kami begitu, kegiatan Suralaya seperti ada pertama Manakiban itu satu sisi itu sangat baik sekali begitu. Ada korelasinya dengan apalagi dengan keadaan saat sekarang gitu. Kita itu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat ini sekali begitu. Itu yang pertama, dan masyarakat sendiri mungkin merasakan, jamaah sendiri merasakan, bisa dilihat artinya ikhwan akhwat di Uswatul ini saya pikir ada peningkatan yang luar biasa gitu. Artinya jamaahnya juga kami tidak mengajak tetapi memperlihatkan dengan aktivitas otomatis masyarakat itu dengan sendirinya ingin mengetahui, mendengar, melihat begitu kan, ingin merasakan itu mungkin yang jadi kedepannya kegiatan di Uswatul Rahmah ini mungkin bisa lebih meningkat lagi, tetapi juga mungkin tetap dengan memperhatikan lingkungan yang ada begitu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita bersama-sama bisa mendapatkan Amin. Ini sangat luar biasa. Wawancara eksklusif ini berkesempatan memiliki waktu yang sangat spesial dengan beliau. Kita akan tanya. Pertama, mungkin pada saat itu ketika tadi sudah disampaikan oleh salah satu tokoh di sini, kita akan menyelenggarakan kegiatan upgrading, tentunya melakukan sebuah proses yang sangat panjang, sehingga kondisi situasi secara logika tidak mungkin bisa menyelenggarakan kegiatan upgrading karena bukan di wilayah yang spesifik lah gitu. Tetapi kok bisa terjadi? Nah ini Pak Ustadz Kamal ini kira-kira bisa menceritakan pertama tentang awal berdirinya Masjid Uswatul Rahmah dulu lah.
Kenapa? Karena kan mal aya kredit lamun teu aya masjidna gitu kan. Nah, mau aya masjid Uswatun Rahmah lamun teu aya pakamalah gitu. Dan tentu sebaliknya gitu. Nah, kira-kira sebenarnya nih karena beliau ada ketua DKM pertama dan nggak tahu terakhir selamanya mungkin sepanjang masa yang kedua juga. Nah, kira-kira cerita dulu nih tentang masjid, sejarah masjid Uswatun Rahmah bagaimana kira-kira waktu itu ceritanya tentang sehingga terjadi adanya masjid Uswatun Rahmah gitu. Terima kasih. Pada saat itu kita sedang aktif mengamalkan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dengan manaqib dan pertaman di keluarga besar Bapak Haji Kusnadi. Setelah itu ketika sedang manaqib maka saya didatangi oleh Bapak Haji Kusnadi. Begini Pak Kamal, saya ditanya oleh Akeh, kebetulan Pak Kusnadi kan cucunya. Ya, cucu Mas Akeh ya. Akeh, gimana saya ditanya pernah ingin mempunyai masjid untuk khataman dan manakiban, tapi belum terjadi atau belum terselenggara. Saya ditanya terus, yang saya bingung kata Pak Haji Kusnadi, itu siapa yang nungguinnya, yang marbot gitu ya. Nah, maka Pak Kusnadi bertanya, bagaimana kalau Pak Kamal bisa nggak sanggup? Nah, saya nggak panjang lebar, saya sebutkan saya sanggup Pak. Karena itu kan kebaikan, sanggup. Karena itu dah dari itu pulanglah dari manaqib. Pada suatu waktu maka bisa ditelepon pertama ke sini. Sekarang ada rapat apa Pak Haji? Rapat untuk mendirikan masjid ini suatu rahmah itu di PRT. Jadilah rapat, akhirnya Pak Kusnadi ingin mewakafkan ke Suryalaya karena warganya belum tahu kan, maklum dia kenapa harus jauh-jauh kan di sini. Nah, akhirnya mungkin dengan kebijakan kedua ya udah ke sini dulu, tapi ini minta waktu untuk di pengamalan DTQN atau Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, yaitu setiap malam Selasa dan malam Jumat dan 1 bulan sekali adalah manakiban, dan kalau bisa sehari-harinya zikir. Setelah itu disanggupi maka dibangunlah masjid ini. Jadi sebenarnya memang dari awal komitmen Pak Haji Kusnadi sebagai wakil, kemudian beliau sebagai katakan marbot ya, yang besar di sini, kesepakatan awalnya untuk dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan amalia Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Sehingga, nah ini, tapi sebagaimana kita ketahui bahwa di tengah masyarakat yang sangat majemuk, yang notabene mungkin dari sekian jemaah yang ada di sini belum 100% ya, ya bisa dikatakan 10-30% lah sebagai. Tetapi ini Pak Kamal ini punya kiat-kiat tersendiri nih, punya trik untuk cara pengelolaan masjid, sehingga walaupun keinginan daripada muwakif ini inginnya dijadikan sebagai masjid ikhwan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk merangkul masyarakat luas untuk bersama-sama bisa memakmurkan masjid ini. Ini yang sangat luar biasa yang belum terjadi di tempat lain. Artinya tidak mudah lah. Kalau kita mengelola masjid ikhwan secara sepenuhnya mungkin lebih mudah. Tapi kalau kita majemuk, ini perlu kiat-kiat tertentu nih. Ustaz Gamal ini mampu menyelesaikan berbagai masalah sehingga perlahan-lahan sedikit banyak yang tertarik dan ikut bergabung untuk ditalkin. Nah, kira-kira kiat-kiat yang biasanya apa yang dilakukan oleh Pak Ustaz Kamaluddin sehingga kemakmuran ini sangat luar biasa gitu, maju pesatnya. Nah, pertama mungkin adalah khidmat ya, selalu berkhidmat. Yang keduanya karena di dalam kami itu sendiri ya, ada istilah sinalogor dinalian jarum di mana ya betul. Kita dan juga harus campur baur dengan warga setempat. Alhamdulillah pada saat ini penghormatan dari keluarga besar Pak Kusnadi dan dari warga alhamdulillah
saya merasa nyaman, tenang dan tentram sehingga untuk kedepannya kegiatan amalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu tidak sulit, mudah karena sudah diketahui. Adapun ada yang ikut atau enggak mah itu mah sudah biasa, dan saya pun tidak merasa sakit dan lain sebagainya. Terjadinya upgrading waktu itu ketua LDTKN Kota Bandung itu Pak Ustadz Pepen dan wakilnya Pak Ditu sendiri dan Pak Rajab sebagai apa? Sekjen. Saya sekjen. Bertiga itu menyuruh kepada saya supaya ikut upgrading. Betul. Nah, saya menjawab, saya sih sudah dulu namanya penataran waktu di Suryalaya atau di Pak Widodo gitu kan. Akhirnya nanya lagi, nah Pak Kamal cepat, orang bertiga ini. Saya jawaban saya begini, saya mah tidak mau kalau tidak ikut sama jamaah saya tidak mau upgrading kalau tidak sama jamaah. Dengan kata-kata itu terjadilah upgrading sini, wallahu alam gitu. Ya, ini perlu disampaikan saudara pendengar bahwa memang pada saat itu setiap kali Pak Kamal diminta untuk mengikuti upgrading, selalu bilang saya tidak akan upgrading kalau tidak dengan jemaah Uswatul Rahmah. Nah, jawabannya ternyata benar, bukan hanya upgrading dengan jemaah Uswatul Rahmah, tetapi upgradingnya datang ke sini ke Masjid Uswatul Rahmah, dan beliau alhamdulillah sudah upgrading ya beserta seluruh jemaahnya. Dan yang sangat luar biasa, sebelum upgrading ini penduduk di sini, jemaah di sini yang terlibat di dalam kegiatan upgrading maupun peserta belum yakin dan belum terlibat. Tetapi ketika terselesaikan upgrading, ya ternyata begitu upgrading, ya peserta ya ditakdir ya langsung masuk ke Bansulaya dan semuanya sukses. Nah, berkait dengan itu nih, Ustaz Kamal, terlupain saja bahwa kalau kita mengikuti perjalanan Pak Ustadz Kamal sebagai pengamal Thariqah Naqsabandiyah dan berpuncak di Masjid Uswatul Rahmah ini adalah sebuah jawaban bahwa pada saatnya kalau kita sudah menemukan jalan akan ada pasti banyak hal yang mudah dilakukan. Salah satu antaranya kegiatan upgrading ini. Upgrading ini benar-benar sangat luar biasa. Mungkin kita menyebutnya karomah abah ini terlalu kuat ya untuk terjadinya upgrading. Nah, kira-kira pendapat Pak Kamal sendiri sehingga terselenggara upgrading yang sangat luar biasa, atau mungkin bisa menceritakan kronologis terjadi upgrading dan kira-kira karomah-karomah saja yang diperlihatkan oleh Abah sehingga upgrading dari tadinya kita mungkin kurang yakin, bahkan ada yang tidak yakin, bahkan ada yang pesimis gitu ya. Kenapa? Karena memang H-1 itu anggaran saja kita hanya punya 100 juta dari 250 juta yang memang harus diadakan gitu. Sehingga pada saat itu kita nyaris-nyaris H-1 banyak kekurangan. Tetapi alhamdulillah pada saat pelaksanaan lebih dari yang diharapkan. Yang tadinya anggaran 100 juta ada lebih lah. Yang tadinya makan hanya 1 kali bisa jadi 4 kali. Bahkan yang tadinya akan masak 1 kali masak sepanjang upgrading dari mulai penyelenggaraan sampai penutupan banyak sekali. Nah, termasuk banyak sekali rumah-rumah penduduk yang di komplek Puri Asri termasuk di sebelah masjid ini dipakai kegiatan amalia Qiyamul Lail, ya, termasuk mandi tobat. Ini kan suatu kejadian yang luar biasa karena sebagian besar rumah-rumah yang dipakai ini belum semuanya iguan gitu. Bahkan ada yang memang sampai saat ini belum, tetapi alasannya alat berkah. Nah, ini kira-kira pendapat Pak Ustadz Kamal sendiri bagaimana nih? Suksesnya masyarakat bisa dirangkul dan bisa berkhidmat untuk mensukseskan kegiatan upgrading ini. Nah, yang pertama tadi ya kan sehari-harinya juga berjamaah. Ya, Kebetulan saya dengan ketua RT-nya, dan ketua RT-nya sendiri adalah seksi dakwah di sini. ya. Nah, apabila ada kegiatan RT, saya mengikuti. Ya, 17 Agustus kah, atau kerja bakti, atau penagihan, atau ada apalah, saya kerjasama dengan Pak RT, sehingga dengan warga pun tidak asing lagi saya dengan Pak RT dan
penduduk sekitarnya, sehingga ada keperluan yang kaitannya dengan masjid ini kegiatan keagamaan dia sudah siap. Sehingga saya datang bagaimana kalau nanti ada jemaah untuk menginap, kan ya siap untuk di rumah saya dan di rumah saya dan di rumah saya. Akhirnya ada beberapa rumah yang diperbolehkan, kalau nggak salah Haji Dewi, Pak Robi, Pak Haji Dariat, siapa itu Mauza, dan rumah saya sendiri. Dan di Bu Siti di belakang 2 rumah itu dikasihkan, ada 7 mungkin ya. Alhamdulillah. Sehingga semuanya terasa nyaman dan bisa qiyamul lail dan mandi malam. Baik, pesan-pesan Ustaz Kamal sebagai ketua DKM, masih norma dan juga sebagai ketua bidang amalia dari Kota Bandung, dan tentu pada saat itu sebagai peserta dan juga sebagai panitia yang berdasarkan upgrading terhadap penyelenggaraan kegiatan upgrading itu sendiri, bagaimana pesan-pesannya? Rasanya yang pertama mungkin ini betul-betul warikul adat atau karomah yang tidak terduga. Betul bahwa pengaruh itu tidak jauh dari kita. Memang awal-awalnya perjuangan dulu, kita semaksimal mungkin kami saja rasakan, tetapi memang benar. Yuntan surullah yang suruhku. Barang siapa orang yang menolong agama Allah akan menolong Allahnya melalui karomah pengaruh sahabat yang tidak terduga. Yang tadinya akan makan cuma 2 kali, sekarang jadi 4 kali, bahkan berlimpah. Itu mungkin karena memang karomah pengaruh sahabat. Itu aja. Jadi kalau disimpulkan bahwa memang kita harus yakin, kalau memang kita yakin kepada guru mursyid kita, insya Allah kan di Manqobah disebutkan apabila murid kaula kabukaratnya ditutupan kaula, apabila murid kaula di masjid, kalau di maghrib, yang terpenting kita tercatat sebagai muridnya. Maka ketika saat itu secara dohiriyah kita mungkin serba kekurangan dalam penyelenggaraan, toh pada akhirnya terjadi dengan sukses, itulah yang namanya guru ke muridnya. Nah, terakhir Pak Ustadz Kamal, kira-kira harapan Pak Ustadz Kamal untuk ke depan, baik tentang penyelenggaraan upgrading maupun kegiatan amalia. Kebetulan nih beliau kan sebagai ketua bidang amalia nih. Kira-kira apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh Iwan wal Ahwat Thariqah Hudayana sebanyak pada pesantren Suraya, khususnya di Kota Bandung dalam rangka kegiatan amalia, agar kita di masa pandemik ini, di masa PPKM ini, kita tetap istiqomah mudawamah, bisa mengamalkan dan melestarikan Thariqah Hudayana sebenarnya. Kira-kira harapannya seperti apa dan harusnya bagaimana, dan apa yang akan dilakukan oleh Pak Ustadz sebagai ketua bidang amalia dari Kota Bandung? Mungkin karena kita setelah atau sedang upgrading itu dikasih panduan, bagaimana mungkin auranya, bagaimana syarat-syarat melaksanakan sholat sunat dan mandi malamnya, mungkin itulah suatu bekal. Jadi kepada para peserta yang lain boleh dibuka-buka lagi. Saya sendiri kasih kepada upgrading, itu buku yang kemarin itu di mana, dan penghargaan sertifikat itu di mana, dibaca bukan untuk diagung-agungkan, tetapi untuk introspeksi kepada diri kita. Kita sudah di-upgrading secara lahiriah, batinnya sudah ter-upgrading atau belum. Itu yang kita untuk, terutama untuk diri saya sendiri. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas informasinya. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan Pak Ustadz diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah mudawamah, baik memimpin DKM Masjid Rahmah maupun penyelenggaraan kegiatan amalia TKN Pesantren Suraya Kota Bandung di bawah bimbingan beliau selaku ketua bidang amalia. Terima kasih Pak Ustadz Kamal. Selamat malam dan sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa sadaya, Ikhwatul Iman rahimakumullah, terutama Iwan wal Ahwat Thariqah Hudayana sebanyak Pondok Pesantren Suraya. Banyak sekali yang ingin kita gali, kita kupas tuntas tentang seputar upgrading yang untuk pertama kali terjadi. Kalau mungkin boleh saya sharing, pernah saya sharing dengan Ketua Umum Pusat. Ini yang sangat luar biasa dan unik. Untuk pertama kalinya terjadi penyelenggaraan upgrading di tempat seperti ini, karena sebelumnya belum pernah diselenggarakan di komunitas umum lah. Itu kebanyakan tentu adalah di
di komunitas yang lebih dominan Amalia Pontren Suryalaya. Kami dari kepengurusan ya ingin menyampaikan lagi bahwa dalam rangka peningkatan Amalia LA Kota Bandung ini untuk menindaklanjuti kegiatan upgrading pada saat itu telah menyelenggarakan berbagai kegiatan lainnya, diantaranya ada Kota Mantam yang memang baru diselenggarakan di beberapa tempat saja. Salah satu diantaranya di Sekretariat Polri Kecamatan Cibenying Kidul, kemudian di Masjid Uswatul Hikmah di sini, dan juga di Masjid Nurul Bayan. Termasuk juga kegiatan Amalia zikir 10.000 ya, yang kita lakukan dalam rangka